produk Seluruh. makanan dan minuman. Seluruh. Sebentar, apakah yang sudah dikemas atau memang kayak misalnya air galon, air apa namanya itu? Itu masih pakai itu? Masuk. Oh, masuk ya. Masuk. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sisi lain. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial lagi. Beliau ini bernama Rio Friadi, seorang pemuda yang mungkin kita gelar Bung ya, dan pemuda pelopor sekaligus pendiri dan pimpinan lembaga pendampingan produk halal. Ini sangat penting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bung Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayaknya cool ya, cool banget harusnya. ya. Iya, pemuda itu energinya tuh fresh. stabil ya, Iya, stabil fresh ya. Iya. Lembaga pendamping Lembaga pendampingan proses produk halal Proses LP3H. produk LP3 ya. Nama lembaganya itu Pusat Kajian Halal EDPM namanya. Nama lembaganya. LDPM ya. Masya Allah. Rio Friadi. Ya. Anak keberapa sih, Bung? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Dari 7 bersaudara. Jadi kami cukup keluarga besar ya. Besar dan saya anak pertama laki-laki. Ya. Anak pertama laki-laki. Ada berapa orang lagi di bawah itu? Di bawahnya ada 4 berarti. Ada 4 ya. Berarti adik masih ada di yang sekolah berarti ya? Enggak ada. Sudah semuanya selesai. Sudah selesai semuanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kelahiran terberapa Bung Rio ini? Kira-kira tahun berapa nih Pak? Kayaknya 81 lah ya. 81. Iya. Enggak. Paling umur masih pemuda kayaknya, masih umur 31, 32 lah gitu. 28. Oh, sengaja kita yang tinggikan. Iya, siap. Kalau 28 masih strategi gitu ya. Kalau jangan nampak kali ketidaktahuan kita tembak aja dulu. Iya, nanti pasti diluruskan gitu. Iya, siap. Masya Allah, pemuda pelopor pernah jadi pemuda pelopor ikut penghargaan pemuda pelopor tahun 2022. Saya tahun 2022 saya masuk di Bukit Tinggi kemarin. Alhamdulillah dapat. Itu mewakili Bukit Tinggi. Seleksi di Bukit Tinggi, alhamdulillah menang dan mewakili Bukit Tinggi di tingkat Sumatera Barat. Tingkat Sumatera Barat. Ya. Itu dapat juara berapa sih? Juara 3. Juara 3 ya. Nggak sampai ke nasional ya, juara 3. Dia itu terus ke nasional berarti ya? Sampai nasional karena memang programnya nasional, pemuda pelopor nasional, cuma nanti seleksinya dimulai dari kabupaten kota, lanjut ke provinsi sampai ke tingkat pusat di nasional gitu. Iya. Saya iseng-iseng aja sih ikut. Iya. Mudah-mudahan mana tahu bisa banyak belajar lah. Iseng aja udah dapat. Apalagi kalau serius ya. Iya, jadi ini mau ikut juga nih, masih ada peluang sampai umur 30 kan. Oh, jadi gitu. masih ada peluang ikut coba deh dipikirin 2024 nantilah. Sebentar, kalau waktu pemuda pelopor itu ngapain? Dan itu di bagian apa saja? Bagiannya tuh. Dia ada 5 bidang. Kalau saya tidak salah itu yang pertama pendidikan, agama sosial budaya, bidang pangan, bidang lingkungan dan pariwisata, dan terakhir itu kalau tidak salah bidang teknologi atau apa gitu ya. Saya masuk di agama sosial budaya. Bung Rio masuk di agama dan budaya. Lebih spesifiknya ke sosial ya. Karena kemarin itu saya ajukan, saya ikut sama-sama teman-teman itu mendirikan sebuah lembaga sosial. Saya ikut sebagai pendiri dan pengurus yayasannya gitu ya. Dan alhamdulillah lembaga sosial itu sudah punya sudah menjadi crowdfunding sendirilah gitu. Itu kita coba presentasikan dan kita coba sampaikan apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu tuh alhamdulillah. Dari hasil penilaian Dewan Juri kita menang untuk Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi juara 1 Bung Rio ya? Iya, juara 1. Dia sendiri ya? Dia sendiri. Karena berarti ke nasional ke Padang.
di tingkat Sumbar ya, di tingkat Sumbar. Cuman Sumbar, seleksinya tetap di Bukit Tinggi juga. Gitu. Bukit Tinggi. Penilaiannya di Bukit Tinggi juga karena jurinya langsung datang ke gitu ya. Oke. Di tingkat Sumbar saya dapat nomor 3. Dapat nomor 3. Oke. Dapat nomor 3. Kalau yang juara satunya di mana? Dari Solo. Solo kalau salah. Solo ya. Iya, memang kalau Solo itu orangnya hebat seperti Gamawan Fauzi gitu kan. Iya, Gamawan Fauzi. Supami aja. Dan itu pasti pangan ya? Kalau yang Solo pasti pangan ya? Wah, gaya main pasti ada. Agama sosial budaya juga. Jadi masing-masing bidang itu ada juaranya masing-masing. Gitu. Kalau nggak salah yang Solo itu kalau nggak salah itu dia menginisiasi ada kebudayaan kuno dulu lah. Jadi dia spesifiknya budaya. Ayam kok belengge nak? Kurang tahu saya. Karena kita nggak komunikasi itu ya. Bukan, kita penilaiannya nggak bareng gitu. Jadi tim provinsi itu datang dia. Artinya dia datang ke daerah-daerah. Gitu. Jadi saya nggak tahu. Saya sih agak kurang juga ya karena mau belajar gitu kan. Kalau bareng kan penilaiannya kan kita bisa belajar. Iya. Oke, Bung. Berarti juara 3. Saya ucapkan selamat lah, bangga juga sih orang Semando Agam Bukit Tinggi ini kan. Bukit Tinggi diwakili Bung Rio. Tapi Bung Rio dulu tamat dari UIN ya. Tamat UIN ya. UIN sekarang itu saya dulu masuknya Stein, waktu itu masih Stein Sehem Jambi Bukit Tinggi. Lulusnya YIN. YIN ya. Lulusnya YIN, sekarang UIN. Sekarang jadi UIN. Sekarang jadi UIN ya. Di kampus dulu ikut terlibat organisasi atau tidak ya? Saya sejak SMA sih, Pak. SMA ya. SMA sebagai apa di SMA? Ketua OSIS dulu. Memang yang tegas lah. Ketua OSIS itu saya kelas 10 jadi ketua OSIS, kelas 1. Kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Lawan saya senior gitu. Lawan saya senior. Tapi sebenarnya ini keuntungan bagi saya gitu ya. Karena suara teman-teman kelas 1 dapat di kita semua ya. Saya gitu. Kelas 2 nanti dapat lagi ini ya. Gitu. Berarti 2 periode. 1 periode aja. Satu periode aja. Berikutnya saya lebih banyak fokus ke ekstrakurikuler sih, lebih banyak ekstrakurikuler. Habis itu ketika di kampus, masuk kampus, saya gabung sama organisasi dakwah. Dulu namanya Lembaga Dakwah Kampus ya. Kalau di YIN itu namanya UKMD Azamul Ifah namanya. Ya aktif di kegiatan keislaman lah, kegiatan pembinaan dalam siar-siar keislaman gitu. Berapa semester sih, Bung? Berapa semester tamatnya? 7,5. 7,5. Karena harusnya kan 7 tahun ya. Cuman saya kemarin itu 7 tahun plus setengah lah, karena saya milih wisudanya itu di bulan Desembernya. Jadi kira-kira 15 semester lah gitu. Walaupun enggak bisa disebut kuliah juga sih yang semester 15-nya gitu. Gitu ya. Tapi waktu wisuda sudah ada pendamping enggak? Sudah. Sudah. Udah ada punya PW rupanya. Saya alhamdulillah awalnya itu memang nggak ada ya, nggak ada semangat untuk menyelesaikan kuliah. Kenapa? Nggak tahu gimana. Karena memang ada persoalan internal juga di kampus kemarin itu yang agak malas ke kampus gitu kan. Kemudian dan banyak kesibukan juga. Ini malas ke kampus karena memang sudah punya istri atau gimana nih? Bukan, ini sebelum punya istri. Sebelum punya istri. Jadi saya itu relatif semester 6 itu sudah selesai kuliahnya. Semester 8 lah. Semester 8 sudah selesai kuliahnya. Paling ada satu mata kuliah lagi yang saya agak bermasalah di situ, sehingga memang saya ulangi lagi satu mata kuliah. Selebihnya memang enggak ada, memang tinggal skripsi aja lagi gitu. Jadi cuman karena sudah banyak aktivitas gitu kan, dan sudah agak malas juga, agak kemalasan sih lebih banyak sih dominannya, sehingga saya putuskan oke lah, cobalah menikah dulu lah gitu. coba dulu lah ya, itu artinya tekad nikah dulu gitu ya. Coba kita coba atau tekad nih ya, bertekad ya.
Bertekad nikah dulu sewaktu kuliah ya. Ya kebetulan kalau saya kan nikahnya itu kan dikenalkan sama dibantu oleh betul Ustadz ya. Nah, di 2018 itu saya sudah punya keinginan untuk menikah gitu. Nikah muda ya. Punya keinginan menikah. Ustadz kayaknya enggak selesai nih kuliah nih. Boleh nggak nikah itu kan? Boleh nggak nikah ya. Agak ditahan sama ustadznya. Ini nanggung nih kuliah dikit lagi gitu. Nanggung selesaikan saja dulu biar jelas nih. Biar jelas nih mana yang menurut selesai. Oke, saya terima. Kok 2019, 2020 kayaknya enggak juga selesai juga gitu ya. Kayaknya ustadznya sudah nyerah nih. Oke lah, kuliah nikah lah. Oh, gitu. Jadi sewaktu kuliah itu nikah. Ya sudah menjelang itu kan garis finish lah ya. Sudah semester 13 ya, semester 13 sampai 13. Aduh lagi malu ya. Enggak. Aktivis itu memang nggak ada semesternya rendah. Kalau aktivis itu harus semester banyak ya. Zaman saya kayaknya enggak laku kayak gitu ya. Enggak laku lagi. Berarti keputusan Ustadz itu di zaman kami dulu. Iya. Kalau di zaman Pak Zul mungkin saya agak keren gitu ya. Keren lah. Kalau zaman saya itu memang kayak enggak keren lagi. Tetapi suatu saat akan jadi cerita matang. Orang yang panjang itu pengalamannya banyak. Iya. Gitu. Siap. Iya. Konon lah ya. Iya. Konon beliau ini istri beliau ini hafizul Quran. Iya. Hafizah ya. Iya. 30 juz sudah selesai sih, sudah pernah menyelesaikan 30 juz. Sekarang lagi berjuang juga untuk mungkin ya, insyaallah. Masya Allah. Selamat pengantin baru ya. Sudah 3 tahun. Waktu itu karena kan kita nggak sempat yang di sisi lain kita ucapkan. Iya. Tapi sudah punya rezeki Ustaz ya? Belum ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Betul ya. Kalau orang tua dari keluarga berada atau keluarga sedang atau gimana nih? Boleh dikatakan sederhana banget lah ya. Sederhana banget ya. Ayah dan ibu seorang petani. Ibu petani, ayah sudah sejak 2011 kalau nggak salah, dari sejak saya SMP atau sanawiyah dulu sudah sakit dan nggak bisa kerja lagi. Jadi sejak sanawiyah ya. Jadi praktis ibu yang jadi tulang kepala keluarga ya, punggung keluarga ya. Sampai ayah wafat di 2017. Bapak wafat. 2017. Ya. Jadi kayak ya dari 7 beradik pun cuma saya yang kuliah gitu ya. Dan ada adik-adik satu kuliah, cuman nggak selesai juga sih. Berarti yang sarjana sarjana hanya saya, Bung Rio ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kalau anak petani berarti dan ibu dalam keadaan sakit, ayah dalam keadaan sakit waktu itu biasanya itu saya kan juga anak petani nih. Bung Rio ya, karena memang berarti ada ini enggak kalau dulu itu ingin kalau untuk cari duit atau waktu di kampus ada buka-buka relasi atau gimana gitu? Kan biaya sendiri nih yang cerita ya. Apa namanya itu? Pertama itu memang saya sudah punya keinginan sih karena saya anak pertama laki-laki gitu ya. Jadi pada awalnya juga kuliah pun agak enggan ya. Tapi alhamdulillah kami 7 beradik semuanya tamat SMA ya. Begitu luar biasa perjuangan orang tua itu. Ibu ya. Orang tua itu menyekolahkan gitu ya. Bahkan saya tuh amat aliyah itu kayaknya nggak agak egois kalau saya pilih untuk pilih untuk kuliah, sementara adik-adik masih ada ya banyak gitu ya. Dan sudah tuh saya sudah sudah membuat lamaran kerja dan sudah ada penempatan waktu itu dibantu oleh seorang oleh om untuk saya bekerja gitu. Tapi waktu itu ditahan oleh saudara bapak untuk tidak membolehkan saya untuk bekerja. Jadi kebetulan kan waktu itu saya daftar di STAIN waktu itu yang UIN sekarang itu jalur undangan kan gitu ya, jalur undangan dan lolos. Dan waktu itu saya sudah mau ngirim lamaran nih ke Duri kalau salah waktu itu Duri, dan langsung dilarang oleh Mak Wu waktu itu, kakak dari bapak.
dia tidak mengizinkan saya kerja, kuliah aja lah gitu. Gitu. Karena memang sepengetahuan dia dari kami para adik, cuma saya yang yang ada sarjana ya sekolah di kuliah. dari segi pendidikan formal dari SD sampai SMA, aliyah itu cukup bagus akademiknya gitu. Ya, jadi dinilai dibanding kalau dibanding saudara-saudara lain, kayaknya saya yang kalau kuliah bisa bagus lah gitu. Iya, betul ya. Ya itu sih pertimbangannya. Ya kayak saya coba terima itu, ya bismillah lah saya kuliah gitu. Karena dan waktu saya kuliah itu yang lebih banyak mengambil peran sebagai menggantikan posisi bapak itu selain ibu, itu adik laki-laki gitu. Dia mengalah lah gitu ya. Dia mengalah, dia tamat sekolah itu ndak lanjut kuliah itu, fokusnya bantu merawat bapak. Dan Tapi bapak sakit apa sih? beliau infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru. Udah lama sih, udah lama dan udah lama beliau menahan sakitnya dan 2017 wafat. Masya Allah. Semoga almarhum Allah ampuni dosa beliau dan ini ya. Tapi ini menarik nih. Berarti di waktu kuliah pernah jualan atau pernah apa enggak? Pernah Ada bisnis gitu. Biasanya anak-anak pertarung tuh biasanya ada tuh. Kalau di Bung Rio gimana? Pernah jualan goreng. Iya. Jualan gorengnya bukan pengusahanya, cuman karyawannya gitu ya, karyawan. Iya, artinya pokok jualan ya. Jualan ya. Pernah jadi di Pasar Aur itu untuk bantu di jualan konveksi. Konveksi pernah. Oke. Pernah. Apalagi ya? Sejak 2017 baru saya menggeluti dunia public speaking training ya. Alhamdulillah diajak oleh salah seorang senior saya, Mbak Rio juga namanya, mungkin Pak Zul kenal ya. Nah, diajak oleh beliau ikut ke sana ke sini. Alhamdulillah jadi pelatih ya. Jadi pelatih ya. Instruktur mungkin ya, instruktur atau IO-nya mungkin, event organizer-nya. Iya. Trasco kita sebutkan aja karena kita belum iklan ntar lagi. Iya. Trasco ya. Trasco. Nggak tahu apa lulus di tim editor ya. Iya. Trasco harus bayar nih. Bayar. Oke ya. Apa sih menariknya di dunia public speaking? Memang saya itu dari ketosis itu Pak Zul ya, memang suka kayaknya udah mulai tahap kecanduan gitu ya. Jadi saking pengennya saya jadi pembicara itu di waktu aliyah itu, apalah gimana caranya saya bisa bikin panggung sendiri gitu. Oh gitu bikin ya. panggung sendiri. Oh kalau di OSIS oke lah. Ada lah, tapi enggak banyak gitu. Maka setiap Ramadan saya rutin itu dari kelas 2 sampai kuliah mengadakan pesantren Ramadan di kampung. Pesantren Ramadan ya. Pesantren Ramadan itu tentu ada butuh MOT-nya, instrukturnya gitu ya, dan ada narasumbernya. Saya ngambil peran di sana. Itu sampai kuliah gitu, sukalah nyari panggung gitu. Bahkan kalau sudah masuk di organisasi saya itu, saya kalau nggak jadi pembawa acara, kalau nggak jadi ketua panitia yang menyampaikan laporan kegiatan, atau jadi moderator. Nah itu saya sangat berambisi bagian sana. Jadi kalau rapat panitia itu, siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi ketua panitia. Saya bertekad kalau bisa salah satu saya ambil nih gitu. Betul ya. Public speaker agak ambisi lah gitu ya. Dahsyat ini. Iya gitu. Jadi alhamdulillah kayaknya sudah ketika kuliah udah selesai, kayaknya kayak menarik nih dunia itu gitu. Betul ya. Sangat menarik sekali ya di bidang bicara itu. Tapi kalau yang motivasi hidup, tentang kalau boleh dibocorkan tentang motivasi hidup itu poin, andaikan ada boleh disampaikan misalnya untuk sebelum kita bicara halal nih, produk halal nih. Poin untuk motivasi hidup yang paling lengket dalam ingatan Bung Rio itu apa yang ingin dipapar? Andai kata ada anak muda di sini, mau disampaikan tentang apa kalau tentang motivasi hidup? Bagaimana kita menghadapi sebuah masalah itu? Apa tuh? Masalah di mana kita itu ketika menghadapi masalah itu, salah satu kesalahan kita itu kita lebih difokus kepada hal-hal yang tidak dalam kewenangan kita. Hal-hal yang tidak
kita nggak bisa kendalikan gitu. Bagaimana respon orang lain, bagaimana pandangan orang lain kepada kita, hal-hal eksternal lah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sebetulnya kita lupa sebenarnya yang penting itu apa yang bisa kita kendalikan itu. Bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita punya mindset terhadap sesuatu, itu sebenarnya yang harus menjadi orientasi awal ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Oke. Nah, karena itulah kita lihat hari ini ketika kita lihat di media sosial lah, terutama ya, orang-orang itu ketika terjadi masalah itu lebih sibuk bagaimana sikap orang gitu ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Oke. Harusnya kan lebih kepada dirinya gitu. Oh iya betul. Oke, dahsyat nih. Ini makin panas. Anak muda. Ya, silakan tadikan status ya. Pemuda ke depan itu rapuh atau kuat? Saya lebih banyak melihat kayaknya sisi rapuhnya cukup besar ya, potensinya itu. Rapuh ya? Rapuhnya, karena memang ya hari ini kita itu mudah terkontaminasi dengan isu-isu yang didapati oleh orang lain kepada kita, sehingga saya melihat kayaknya hari ini potensinya itu cukup besar untuk rapuhnya gitu. Rapuh ya? Kayak dulu mungkin nggak ada kita mengenal istilah mental health gitu ya. Iya. Nah, sekarang anak-anak sedikit aja mentalnya kena, dia main ke coffee shop untuk memperbaiki mental health-nya kadang. Padahal duitnya nggak ada gitu. Duitnya pas-pasan gitu ya. Dipaksain juga main ke coffee shop gitu. Gitu tuh. Jadi kayaknya luar biasa tantangan bagi anak muda. Tantangan luar biasa ya. Kalau Bung Rio sebagai seorang pemuda pelopor, apa yang mesti dimiliki, mental seperti apa yang mesti dimiliki anak muda hari ini menghadapi dunia ke depan ini? Ya. Kalau saya ketemu dengan teman-teman milenial atau anak muda itu saya lebih banyak kasih kabar petakutnya gitu ya. Petakutnya gimana hari ini. Kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kita akan semakin terlindas gitu. Seperti misalnya ketika kita memahami isu tentang bonus demografi gitu ya. Bonus demografi. Kita akan berhadapan dengan masa usia produktif itu akan menguasai dunia ini dengan populasi bisa mencapai 70% gitu. Itu Indonesia ya? Iya. Apakah itu bisa kita lihat sebagai sebuah peluang? Iya, betul. Tapi justru menjadi sebuah ancaman lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Kenapa? Karena memang kita akan bersaing, berkompetisi dengan orang-orang yang seusia kita. Seusia kita yang memang sama-sama, ibaratnya kalau kita sama-sama mencari kerja nih, kan persaingan kita kan juga akan lebih besar lagi gitu. Jadi boleh bisa dibilang potensi luar biasa bonus demografi. Di sisi lain bagi yang milenialnya ini sebuah ancaman yang luar biasa. Kalau kita nggak beda, kalau kita nggak punya kapasitas, kalau kita nggak punya sesuatu yang berlebih dari orang lain, ya kita nggak akan jadi siapa-siapa gitu. Jadi mestinya ya harus menjadi seorang petarung gitu. Seorang petarung yang punya semangat hidup hidup, karena banyak juga anak muda yang tak punya semangat hidup ya. Yang punya semangat hidup, mau terus belajar, mau terus berletih-letih dalam menempa dirinya. Itu menurut saya itu adalah anak muda yang akan menjadi sesuatu yang berbeda nanti di beberapa saat yang akan datang. Ya mantap ini. Dahsyat kita kalau dengan anak muda dapat pencerahan. Iya, siap. Nanti ada nomor HP saya di bawah. HP boleh lah. Kalau ini Bung Rio, teknologi atau manual? Maksudnya gimana? Pilih teknologi, bergelut pemuda ke depan itu masih memilih di dunia teknologi, bergelut di dunia teknologi atau manual? Ya, kalau boleh memilih, tentu saja kita mau yang lebih cepat gitu ya, cepat. Maka teknologi mesti menjadi adalah satu hal yang dianggap penting gitu, dalam perkembangan dunia ke depan. Maka mau tidak mau anak muda harus cepat tangkap dengan ini. Tapi ada satu yang menarik Pak Zul. Apa tuh? Berdasarkan data dari World Economic Forum ya, Economic Forum di mana dia sudah ada meramal sekitaran 10 tahun ke depan itu
ternyata bukan kemampuan teknologi yang menjadi adalah skill yang harus memenangkan kompetisi. Mas itu World Economic Forum ini dia mencoba meramalkan ke depan itu apa skill yang harus dimiliki oleh orang agar mereka bisa bertahan survive nanti di 10 tahun yang akan datang. Teknologi masuk, tapi itulah urutan terbawah. Iya. Yang justru yang paling besar itu adalah kemampuan manajemen diri, soft skill, problem solving, kemampuan dalam mengentaskan sebuah masalah, kemampuan dalam critical thinking. Itu justru menjadi skill-skill dasar yang harus dimiliki oleh terutama anak milenial ya. Karena kita yang akan hidup. Betul. Maksudnya bukan mengatakan Pak Zul tidak ya. Maksudnya itu kita nanti yang akan bertarung nanti di 20 tahun lagi, di 10 atau 20 tahun itu kan masa-masa emasnya. Usia 40 50 itu kan usia emasnya kita ya. Kalau kita nggak punya kemampuan itu ya, dalam ramalan World Economic Forum ini ya, kalau kita pakai ini sebagai sebuah data, mereka tentu juga berbasis riset juga, berbasis survei juga. Jadi menurut saya kemampuan teknologi ya betul harus kita kuasai. Tapi mungkin World Economic Forum ini sudah menganggap di 20 tahun ini teknologi itu sudah dianggap selesai. Sudah dianggap sudah selesai, harus kita miliki. Ke depan itu kemampuan critical thinking, kemampuan problem solving, mengatasi sebuah masalah, dan ada beberapa lagi yang saya lupa, yang itu harus kita babat lah bagi anak muda itu harus. Artinya memang harus banyak belajar, dimiliki ya. Iya, itu kan kemampuan bukan lahiriah ya, yang harus diasah, harus diasah dengan belajar, diasah dengan pengalaman gitu. Tuh. Ya. Oke. Kalau ini Bung, artinya kita lihat sisi anak muda. Pertama itu kita lihat dari sisi ini karena momen kemerdekaan nih. Sebelum ke agama ceritanya nih. Apakah semangat ideologi berbangsa ini bagi anak muda makin kuat atau makin melemah? Saya dilematis ini ya. Mewakili anak muda karena pemuda pelopor harus ini kita. Kalau saya bilang melemah nanti saya akan dihujat ya. Ini kita bicara fakta aja misalnya kita lihat dari rata-rata yang ada perbandingan ini ya. Apa ya? Karena saya sulit juga nih menemukan indikatornya gitu. Cuman kalau sepandangan Bung Rio, saya melihat memang kita itu tidak terlalu menjadi hal yang menarik gitu tentang isu-isu tentang kebangsaan ini gitu ya. Kalau saya lihat dari tongkrongan teman-teman yang lain gitu ya. Ya dalam sebuah kemarin itu beberapa hari yang lalu saya ada dapat informasi tentang survei juga tentang bagaimana misalnya anak muda. Ini salah satu misalnya gambarannya ya. Bagaimana anak muda itu memenang sebuah isu-isu tentang politik hari ini misalnya seperti itu ya. Kan itu berkaitan juga dengan kebangsaan. Relatif anak muda itu tidak terlalu tertarik gitu. Dan bahkan profesi yang dianggap paling tidak diminati oleh anak milenial itu salah satunya itu adalah politisi gitu. Oh gitu ya. Saya lupa nih datanya. Tapi saya dapat informasi ini dari apa ya? Dari ada senior lah kemarin yang menyampaikan hal itu. Jadi ini menjadi sebuah gambaran betapa hari ini menarik ya. Kita kalau teman-teman kita itu masih apa ya? Mesti kalau untuk pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan ini masih masih cukup masih punya PR yang besar lah gitu ya. PR yang besar lah untuk anak muda ya. Tapi begini, apakah menurut Bung Rio ke depan anak-anak muda itu kan ini zamannya memang dunia digital. Menurut sepengetahuan Bung Rio sebagai pemuda pelopor nih, apakah nanti mereka kan belanja itu serba online? Ya benar kan? Pertanyaan nanti kita hubungkan dengan kebangsaan ini. Ini apakah produk-produk yang dibeli itu kan nanti tidak, maaf ya, itu kan kalau belanja online bisa saja uangnya kan rekeningnya ke luar negeri, artinya
tingkat kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri ya kita ini. Ya, larinya juga ke Begitu sana ya? Larinya Begitu juga ya? ke sana. Jadi karena kalau tinggal bener nggak ya? Bener nggak kira-kira dalam pandang Bung Rio tuh? Ya, Mereka bisa, sudah bisa mulai jadi ya, karena gitu memang semangat nasionalisme atau patriotisme itu Sudah mulai menurun ya? tidak muncul karena semangat untuk mencintai tanah air itu tidak ada. Jadi mau tidak mau ya dia nggak peduli ya? nggak terlalu peduli gitu. Cuman ya tantangannya itu karena sekarang itu media sosial kita itu adalah berbasis algoritma gitu ya. Kalau bahasa kerennya gitu, berbasis algoritma. Data. Nah, persoalannya adalah bagaimana hari ini isu-isu tentang kebangsaan, isu-isu tentang nasionalisme, isu-isu tentang bagaimana mereka bisa peduli dengan sesama itu bisa masuk ke circle algoritma mereka juga gitu. Oke. Nah, itu jadi tantangan. Sekarang mereka artinya nggak masuk ke circle mereka ya? Iya, sementara yang diakses oleh teman-teman itu lebih banyak didominasi dengan konten-konten yang Hiburan. anak muda, anak muda. Okay, joget-joget gitu ya. Ya, apa namanya itu ya lebih banyak entertainnya lah gitu ya. Ya. Okay. Nah, ini menjadi tantangan juga terutama bagi saya yang mesti punya ambil peran di sini gitu ya. Bagaimana kita bisa hadir gitu ya dengan bisa memberikan algoritma baru kepada mereka gitu agar kita nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai positif lah gitu ya bisa juga masuk kepada mereka gitu. Oke, siap. Kita babat lagi nih cerita. Untuk keagamaan, menurut Bung Rio, pola dakwah yang dilakukan dengan hadirnya teknologi di anak muda ini, apakah mesti seorang dai itu berubah pola atau tidak nih? Karena kalau kita lihat tuh anak muda tuh sudah mulai jarang misalnya dibanding kami dulu ya. Itu anak muda tuh ramai di masjid. Hari ini tuh entah atau tidak kita minta seorang pemuda pelopor, bagaimana sih anak muda itu masih menarik enggak pola-pola dakwah mimbar atau memang masuk yang tadi pola itu harus masuk ke circle mereka dengan menggunakan cara. Karena memang dari beberapa yang kita coba ini kan anak muda sudah mulai menarik agama. Pendapatnya gimana, Bung? Ya, prinsipnya itu tadi, karena kalau memang mereka ada di dalam sebuah circle, maka mau tidak mau kalau kita ingin mau menebarkan kebaikan, memberikan nilai-nilai kebaikan, memberikan nilai dakwah lah gitu ya. Ya gimana caranya kita bisa masuk ke sana? Gitu ya. Prinsipnya kan itu. Nah, mau tidak mau polanya itu juga harus berbeda. Maka hari ini kita sangat berterima kasih lah dengan ustadz-ustadz yang sudah menjadi konten kreator gitu ya, seperti UAS, Ustadz Adi Hidayat dan berbagai yang lainnya. Itu kita benar-benar kita harapkan bisa masuk di anak muda tadi, karena yang main ke masjid itu ya tidak banyak itu ya. Sementara jamaah YouTube itu juga jauh lebih besar jamaahnya. Jadi mau tidak mau harus bahkan gini ya, termasuk dari segi isu yang diangkatkan itu juga harus bisa bisa masuk ke dunia mereka. Saya sangat apresiasi kayak misalnya ada kemarin itu konten kreator yang masuk dia bicara tentang K-pop gitu ya. Ini kan menarik nih. Betul. Kalau ustaz-ustaz yang lain lebih banyak menjustifikasi K-pop itu bla 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 gitu kan. Tapi ada ini saya sebut saja namanya Fuad Naim itu ya, boleh. Fuad Naim, saya sekarang juga sama Bang Fuad itu, dia banyak bicara tentang K-pop gitu kan. Artinya kalau mau mencari jamaah yang suka K-pop ya kita bicara K-pop gitu ya. Iya betul. Jadi dia coba mengangkatkan sisi baik dari sisi lain, bukan sisi baik, sisi lain. Sisi lainnya gitu ya. Sisi lainnya. Jadi kita bisa masuk dengan apa yang mereka senangi betul. Walaupun mungkin pada hal-hal tertentu kita nggak boleh bertawas apa namanya itu bahasanya itu ngikut dengan apa yang mereka kerjakan. Mungkin aktivitas-aktivitas yang mungkin melanggar syariat lah. Kan bisa kita hindari. Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk pada hal yang strategi kali ya. Ada juga Ustadz ya, masuk di futsal. Betul. Ada juga saya juga walaupun banyak dihujat kayak saya suka juga dengan misalnya Habib Ja'far gitu. Saya suka juga itu. Agar yang dakwah yang pada tato-tato itu ya. Iya. Jalanan. Bukan, Habib Ja'far ini
dia lebih banyak main di Jalan bukan ya? gamers. Oh, gamers. Kalau jalanan tuh Ustaz Anak Taki ya, Anak Taki. Anak Taki ya. Anak Taki. Kalau Habib Jafar ini dia banyak main di gamers sama komunitas anak-anak komedian. Ya karena kan gamers juga memang hari ini tuh anak-anak sudah 80% anak muda ya gamers. Ketika misalnya kita bicara tentang di depan mereka, kita paham tentang, walaupun Dunia mungkin game nggak kita bicara tentang Game of Thrones gitu, games itu tuh ya. Ya kayak nggak hafal lah kita. Perlu belajar lah kita. Apa ya? Nyambung bahasa. Gitu, nyambung. Maka memang mau tidak mau ya, seluruh pegiat-pegiat dakwah, pegiat-pegiat yang aktivis dakwah harus mau belajar ke dunia mereka. Dunia mereka. Baik Ustadz, Bung Rio kayaknya kelelahan Ustadz dalam ngomong, kayaknya kita minum dulu nih. Luar biasa ini airnya air bening ya, bukan air putih, gelasnya yang putih. Ustadz jangan lupa baca ini dulu nih. Oh ya, Aspen Lembaga Kemanusiaan. Ya, boleh ya? Iya. Di follow ya. Ya, baik Bung Rio, kalau kita lanjut nih, kita lanjut kepada cerita kalau dunia pemudanya nih menarik nih. Tapi kita masuk sekarang masalah produk nih. Kenapa mesti dikasih halal? Iya. Dan bolehkah kita label-label halal, kan tinggal nempel? Boleh enggak produk? Karena nih sebentar dulu, ini kita ada produk nih, sudah kasih halal nih. Belum kayak untung nih, kalau enggak kita kena jas nih kita nih. Ini produk kopi dari binaan Aspen nih, Bung. Buki Api. Dan ini memang yang bikin itu begitu beli nanti kan ibu yatim nih, ini anaknya berapa orang? Kita bantu. Jadi promosikan ya Bung ya. Jadi ngurus kita cerita masalah produk halal. Kenapa mesti dikasih produk halal? Bukankah kita mayoritas Islam nih? Pertama dari sisi, ada dua sih saya melihatnya. Ada dari sisi branding. Pertama, bahwa ketika hari ini kita melihat bagaimana ekosistem halal itu luar biasa ya, luar biasa. Sekarang itu di Eropa itu produk-produk halal itu dicari gitu. Dicari tidak hanya di kalangan Muslim saja. Di kalangan Muslim itu hari ini mencari produk halal karena ya orang tahu standarisasi halal itu luar biasa gitu, bersih, sehingga memang lebih bersih. Sehingga memang tidak hanya Muslim dan non Muslim pun juga sangat banyak tertarik justru mencari tentang produk halal itu gitu. Jadi itu ekosistem halal itu luar biasa hari ini, bahkan negara-negara dari sisi pariwisata pun luar biasa mau mengejar mereka. Pertama dia ngejar wisatawan Muslim gitu ya, yang mau berwisata maka mereka buat sebagaimana branding halal itu dapat. Dan dari wisatawan non Muslim juga merasa aman dia dengan salah. Itu dari sisi brandingnya. Dan dari sehingga dengan brandingnya itu, ketika seluruh produk-produk yang beredar itu sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah itu, saya lupa ya peraturan berapa kemarin, intinya untuk makanan dan minuman saja itu wajib seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia pada dengan deadline 17 Oktober 2024, 1 tahun lebih lagi, wajib memiliki sertifikat halal. Seluruh produk makanan dan minuman? Sebentar, apakah yang sudah dikemas atau memang kayak misalnya air galon, air apa namanya itu masih pakai itu? Masuk ya. Termasuk orang jual jus di jalan. Jual jus juga? Iya. Nanti nanti kan dalam aturannya akan kena sanksi gitu ya. Dan sanksi, pemberian sanksi ini tentu nanti ada berbagai pola lah diterapkan. Misalnya kalau dia mau masuk ke supermarket, mau swalayan, itu wajib gitu ya. Termasuk saya dengar itu ada wacana pemerintah itu akan kerjasama dengan marketplace yang ada. Jadi pelaku usaha yang mau mengupload produk di marketplace itu wajib mencantumkan sertifikat halal. Salah satu dia bisa masuk ke marketplace mesti ada label halal ya. Jadi tentu mau tidak mau itu akan mendorong gitu ya. Banyaklah nanti konsekuensi dari diterapkannya peraturan ini. Nah, dengan adanya branding ini, kita
berharap bagaimana apa itu nilai jual atau jangkauan pasar pelaku usaha itu dalam memasarkan produk itu jauh lebih luas lagi. Iya, iya. Karena ekosistem halal itu juga hari ini sudah luar biasa gitu. Ketika orang nggak ragu lagi. Orang nggak ragu dengan status kehalalnya dan hari ini juga beberapa negara sudah kerjasama dengan lembaga dengan Kemenak untuk sertifikasi halal kita. Jadi di beberapa negara sertifikasi halal kita diakui. Sebentar, gitu. berarti yang mengeluarkannya siapa nih, Bung? Yang mengeluarkan sertifikatnya itu BPJPH, Kementerian Agama RI. Oh, bukan MUI ya? Nanti prosedurnya melalui komite fatwa. Gitu ya? Fatwa yang dia melakukan sidang-sidang. Jadi dari yang diteliti dari hasil sidang inilah dikirim ke Kemenak. Kemenak melakukan sertifikat halal. Gitu prosedurnya. Gitu ya? Jadi nggak ada agak berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Ada kita kenal ada halal diterbitkan oleh Kemenak, ada halal MUI gitu ya. Sekarang itu jalur satu pintu. Gitu ya. Betul. Tapi ngurusnya, untuk ngurusnya apa yang mesti dilakukan? Sekarang nih terbayang nih, Bung, kalau ada orang yang UMKM nih yang mau ngurus label halal, misalnya nih, gimana caranya? Saya itu ngolah lembaga pendampingan proses produk halal itu adalah yang nanti akan fokus kepada mengurus sertifikat halal jalur self declare namanya. Apa itu self declare? Self declare itu pola baru dalam pendaftaran sertifikat halal. Kalau dulu namanya jalur reguler namanya, yang berbayar itu, sekarang pemerintah menyediakan jalur self declare. Self declare itu nanti pelaku usahanya menyatakan sendiri dia produk itu sudah halal. Gitu prosedurnya. Kemudian nanti akan diverifikasi dan validasi oleh pendamping. Itu di bawah kalau yang dia daftar sama pendamping di bawah lembaga kami, dia komunikasi ke sana. Nah, pendamping itu nanti melakukan verifikasi dan validasi. Berarti ada surveinya dong ke lapangan? Ada, pendamping itu yang melakukan survei. Oh, gitu ya. Survei, tapi tidak seketat jalur reguler gitu. Oh, gitu. Jadi nanti setelah verifikasi dan validasi, data dikirim ke komite fatwa melakukan sidang dan baru ditetapkan halal. Nah, syaratnya juga sangat sederhana, Pak Zul, karena sasaran program ini adalah anak pelaku UMK ya, bukan M-nya, data masuk M-nya UMK. Apa bedanya usaha mikro kecil. Kalau menengah ya. Menengah itu sudah besar, sudah agak besar lah, sudah besar. Dia kan ada mikro, kecil, menengah, besar. Nah, mikro kecil yang omsetnya itu maksimal 500 juta per tahun. Jadi kalau yang di atas 500 juta jangan di sini. Enggak. Jadi harus reguler, harus berbayar. Berarti ini gratis. Jadi, kalau ini sebentar, Bung, berarti kalau ada ibu-ibu yang mau ngurus, mau ada produknya, cari lembaga pendamping produk halal. Kantornya ada nggak, Bung? Ada, kita berkantor di Birugo. Nanti teleponnya kita cantumkan ya. Iya, siap. Lebih tepatnya menemui pendamping kami sih. Cuma kalau memang tidak diketahui, nanti biar kami kasih rekomendasi. Jadi pendamping kami yang ngurus. Pendamping PPH namanya, pendamping proses produk halal. Ini seluruh Indonesia ada. Alhamdulillah kita di lembaga sudah merekrut pendamping itu sebanyak 400 orang. Sebegitu tinggi? Di berbagai provinsi, ada 20 provinsi lah. Itu se-Indonesia berarti? Se-Indonesia. Alhamdulillah kita bisa menjangkau lah. Masya Allah, 400. Kemudian jumlahnya 400 ya. 400 yang aktif itu paling 200 ya. Karena ada semuanya yang aktif. Berarti kalau terpikir, berarti lembaga pendamping ini ada setiap kota kabupaten. Lembaga pendamping ini di-SK-kan oleh Kementerian Agama Pusat. Jumlahnya itu ada 180 se-Indonesia. Se-Indonesia, kita masuk salah satu di dalamnya. Dan kita nggak hanya ingin ini cuma ada di Sumbar saja, tapi makanya kita buka rekrutmen gitu. Jadi yang ada di kabupaten kota itu ada pendamping kita namanya.
Pendamping berarti 180 se-Indonesia. Kalau di Sumatera Barat 200 kalau nggak salah, 240 atau 200 saya lupa. 200. Kalau di Sumatera Barat kalau yang lembaga pendamping ini kalau saya ada 20-an kayaknya. 20 cuma ya? 20-an, gitu ya. 20 atau sekitar itulah, di bawah itulah ya, sekitar lebih kurang. Iya. Kita maksudnya itu di Sumbar Sumatera Barat itu maksudnya yang berkantor di Sumatera Barat, kantor pusatnya di Sumatera Barat. Oke. Kita pastikan dulu, Bung, ini benar-benar gratis orang ngurus. Iya, gratis. Kalau ada di mana kamera nih? Mana? Kalau ada pelaku UMKM yang dimintai bayar oleh pendampingnya, lapor sama saya nanti. Kita akan kasih sanksi. Karena memang dananya dari negara gitu. Dana dari negara. Itu. Udah dibiayai oleh negara itu ya. Anda pendamping jangan Anda meminta uang kepada pelaku usaha. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Dan akan segera terbit label halal di kopi Jans Cafe. Insya Allah. Ini sangat mudah sekali pengajuan ini. Alhamdulillah. Karena bahannya cuma satu gitu. Bahannya satu. Kopi ya. Jadi tapi alatnya ada 2. Oh ya, masa itu proses itu kan proses. Iya. Oke, sip. Bahannya kopi ya. Insya Allah. Oke, sip. Sesudah sekarang caranya lagi apa yang mesti dilakukan, didatangi atau apa orang datang sampai ke pintu, ini ke TP saya, ini produk saya, atau gimana nih ceritanya? Ya bisa pertama komunikasi antara pelaku usaha dengan pendamping dulu. Nanti pendamping nanti akan membantu membuatkan nomor induk berusaha bagi yang belum punya. Nomor NIB itu bisa online kan? Bisa online. Jadi pendamping kita juga sudah kita bekali, mereka sudah punya kemampuan bikin NIB. Walaupun sebenarnya ini tanggung jawabnya UMKM nih, pelaku usaha. Tapi bisa didampingi segitu ya. Saya juga amanahkan kepada seluruh pendamping itu wajib mendampingi dari awal sampai akhir. Iya, luar biasa. Kita nggak mikir lagi NIB nih. Ya, karena repot juga ya. Suruh dia ke kantor dulu atau ke dinas pelayanan satu pintu kalau dia nggak mampu bikin sendiri ya. Iya. Nggak repot juga. Jadi dan posisinya pun agak lama juga nanti. Upload KTP, KK kalau nggak salah tuh ya. Cuma minta KTP saja. Cuma minta KTP saja. Sudah, ini enak sekali nih ibu-ibu, para pelaku, bapak-bapak, para pelaku UMK. Ya, dibuatkan NIB-nya, termasuk juga sebenarnya kalau nanti pengajuannya itu melalui pelaku UMK itu, dia upload sendiri seluruh persyaratan di websitenya. Websitenya. Yang dibuka apa tuh? Yang dibuka di website apa ini? Seluruh persyaratan yang ada itu wajib di websitenya Si Halal, namanya Si Halal. Apa? Si Halal. Si Halal. Google, kita datang ke Google, kita ketik Si Halal. Si Halal muncul itu. PTSP. Si Halal ya, bukan sialan kan? Si Halal. Si Halal. Si Halal ya. Tapi rata-rata pelaku usaha yang kita dampingi itu mereka nggak sama sekali nggak ngurus gitu. Nggak ngurus ya, dibantu ya. Selalunya dibantu oleh pendamping. Jadi pendampingnya cuma duduk enak, sampaikan apa saja data-data yang dibutuhkan oleh pendamping. Pelaku usahanya, pelakunya hanya duduk enak, disampaikan apa saja data-data yang dibutuhkan oleh pendamping. Selebihnya biar pendamping yang bekerja. Iya. Gitu. Tapi bisa juga, karena kan yang dengar nih sekarang, di mana pendampingnya? Boleh nanti mereka datang ke Aspen aja ya. Jadi mungkin boleh. Datang ke Aspen, di mana cari informasinya, kita hubungi Bung Rio. Atau bisa jadi nanti Aspen bantu fasilitasi, kumpulkan pelaku usahanya di sini. Nanti kita hadirkan pendamping di sini. Itu lebih enak kan itu. Biar nanti dia setelah itu dia follow up, dia kunjungi ke usaha-usahanya masing-masing. Karena kan kalau kemana bingung kan? Iya benar. Nanti juga ini kayak lagu itu nyasar cari alamat, alamat kan. Kemana? Gitu. Oke Bung, apa kira-kira lagi Bung Rio tentang halal yang mesti ini? Berarti harus ada sertifikat halal, tidak boleh dicomot-comot. Karena kalau nggak salah tuh, kalau yang ada yang sudah diurus, kita lihat tuh pakai nomor. Iya. Kalau yang kita nempel aja kan nggak ada nomor ID-nya ya. Salah satu nanti standarisasi dalam pelabelan halal itu di atas label itu harus dicantumkan nomor ID. ID ya. Ada nomor-nomor. Ada nomornya setelah sertifikat. Pakai juga barcode nggak? Ada barcode-nya. Ada barcode. Jadi nanti akan diantarkan orang yang
kalau itu terserah penamping ya. Kalau soalnya terserah pelaku usaha nanti kalau mau menambahkan barcode di produknya ya. Produknya. Jadi nanti bisa dibikin kan ada tuh situs dari Kemenak menyediakan situs untuk daftar produk halal. Oh gitu. Nanti kalau silakan dicariin produk kita, nanti disalin linknya, dibikin barcode bisa kalau mau menambahkan barcode gitu. Gitu ya. Oh, kayak gitu. Banyak sih kalau kayak sekarang itu kayak di produk itu BPOM ya, izin BPOM. Iya. Biar orang mudah melacaknya apakah benar nih izinnya BPOM nih gitu. Foto dibuat saja bisa dilacak, bisa konsumen orang bisa pakai barcode aja ya, barcode bisa. Bisa sih kalau mau memakai itu. Iya, jadi saya nawarkan apa ya? Ada dua sih. Pertama itu kalau mau jadi pendamping, kalau mau punya pekerjaan freelance bisa daftar jadi pendamping gitu. Oh, bisa jadi daftar. Bisa gitu. Syaratnya tamat SMA dan beragama Islam, dan itu sih syaratnya, syarat administrasinya. Berikutnya lulus seleksi. Ya, berikutnya ada seleksi, ada pelatihan. Sampai kapan dibuka, Bung? Insya Allah sebentar lagi kita akan dokumen nih. Belum mulai deh, belum mulai ya. Belum mulai. Bagi yang punya, bagi yang mau jadi freelance gitu ya. Iya, betul. Nah, termasuk juga yang mau daftar sertifikat halal juga bisa. Iya. Jadi kerja kita itu lebih banyak merekrut, membina pendamping. Kalau berhubungan dengan pelaku usaha itu lebih banyak pendampingnya. Kalau ada ini, sebentar Bung. Kalau berarti ada produk halal, berarti ada produk haram. Ya tentu ada ya. Ada sertifikatnya juga? Nah, enggak. Sejauh ini tak ada ya. Cuman nanti ada semacam izin ya, ada izin ya bagi produk-produk yang tidak halal, yang maksudnya itu yang jelas tidak halal dan dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Tentu mungkin ada pengurusan izinnya. Pengurusan izin ya. Dan memang baiknya memang ada ini edukasi dari penggunaan produk. Iya. Iya enggak? Karena kan ini dibuat dari bahan yang tidak halal atau memang kita aja nggak tahu atau gimana nih? Memang sudah ada kode-kodenya gimana? Ya, makanya memang sertifikat halal itu menjadi salah satu hal sebuah keniscayaan. Ketika sertifikat halal itu kan tidak hanya ngasih sertifikat saja, di sana juga ada edukasi, ada arahan bagaimana memproses produk halal gitu. Itu undang-undang ya, amanat undang-undang. Iya, amanat undang-undang itu. Sebentar, Bung. Kalau amanat undang-undang, pertanyaan saya adalah apakah boleh non-muslim juga ngurus produk halal? Boleh, wajib. Oh gitu. Kalau non-muslim dia bikin produk halal, ya contoh saja lah nih Pak Zul, yang produk-produk makanan yang beredar itu kan banyak sudah sertifikat halalnya. Apakah semua pemiliknya non-muslim? Oh iya ya. Tidak lah. Jadi kalau ini undang-undang tentu maka berlaku bagi seluruh warga Indonesia ya, yang mau bikin produk dan produknya itu mau tersebar luas, nah itu wajib mengurus sertifikat halal. Nah, kecuali kayak tadi ya, dia hanya bikin produk yang tidak halal dan dikonsumsi oleh kalangan tertentu, mungkin ada perizinan yang dia ikuti. Wih, mantap. Baik, dahsyat sekali nih Bung. Kita semoga ini Bung Rio sebagai pemuda pelopor dan juga pendamping produk halal, pahalanya banyak. Tapi kalau pahala banyak, tolong dibagi-bagi ya Bung Rio. Nanti kita belum ada apa-apa dari pemimpin Aspen. Masya Allah. Penduri negeri luar biasa. Masya Allah. Oh iya, karena sudah bilang luar biasa, tadi kita minta komentarnya terhadap gimana komentar Bung Rio terhadap Aspen dan sisi lain nih. Mumpung anak muda nih. Kebetulan memang saya itu banyak aktif di lembaga sosial juga Pak Zul ya. Jadi tercatat mungkin sampai hari ini itu ada 5 atau 6 lembaga sosial yang pernah itu bekerja singgah ya, pernah singgah di situ. Baik itu pernah bekerja secara langsung atau relawan saja kita. Ada 5 atau 6 lah, saya lupa ya kalau dihitung-hitung. Jadi saya melihat memang butuh lembaga-lembaga ini untuk bisa menjawab dari berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Hari ini betapa banyak masyarakat yang perlu dibantu, dan betapa banyak juga masyarakat yang punya kemampuan membantu tapi nggak ada sarana untuk
kemana membantunya, dan tidak punya cara gitu. Punya cara. Kalaupun ada punya cara, paling dia random saja kemana ya kesarakan, tidak tepat sasaran gitu ya. Jadi maka memang butuh lembaga, termasuk salah satunya Ansarullah Penduli Negeri atau ASPEN ini. Saya rasa adalah suatu terobosan yang luar biasa ya, terobosan yang biasa di bawah pimpinan Pak Zul ini. Bagaimana ini bisa terus memberikan dampak kepada masyarakat, memberikan manfaat yang lebih luas lah kepada masyarakat. Kalau saya nggak salah itu kemarin isunya itu lebih banyak tentang yatim ya Pak Zul ya. Jembatan peduli. Alhamdulillah saya juga sering juga nih nonton Pak Zul gendong-gendong beras gitu ya. Luar biasa gitu ya. Jadi saya juga ya kayaknya akan terus terlibat sih lembaga-lembaga sosial ini, baik itu yang mungkin saya dirikan atau akan diajak oleh orang lain juga. Insyaallah saya akan coba terus untuk terus terlibat, karena memang saya nggak mau ketinggalan dari Pak Zul untuk pahala yang besar ini. Saya nggak mau ketinggalan, minimal saya dapat sedikit lah gitu ya. Masya Allah, ini jadi, anak muda selalu merendah nih. Masya Allah ya. Jadi Insya Allah kalau karena memang kita mungkin kemampuan finansial kita mungkin terbatas ya. Kemampuan finansial, tapi kita punya kemampuan dalam menghimpun banyak, menggerakkan banyak orang, tapi itu juga luar biasa kontribusi yang sudah kita hadirkan. Jadi top lah untuk Masya Allah. Baik Bung Rio, sebelum kita tutup closing statementnya dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bung Rio sampaikan kepada pendengar kita sehingga ya punya sesuatu makna dan kesan yang akan diingat, kira-kira apa ya? Silakan Bung Rio, coba dipikir-pikir dulu. Mungkin untuk anak muda lah. Untuk anak muda, oke, siap. Apa kira-kira? Saya melihat ke depan itu perjalanan kita masih panjang, untuk kita terus berbuat, baik itu berbuat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak. Maka mau tidak mau kita harus terus belajar gitu. Terus belajar, harus terus berani mengembangkan diri kita, bertemu dengan banyak orang, belajar dari pengalaman-pengalaman hidup orang, dan mau survive dengan hidup yang kita jalani. Jadi saya lihat betapa hari ini anak-anak muda kayak semangat untuk mencari rezeki pun sudah mulai kendor juga gitu ya. Jadi harus semangat kita, sementara masa demi masa akan kita lalui dengan cukup banyak tantangannya. Jadi mari teman-teman semuanya yang masih muda, kita berjuang sama-sama, kita terus belajar. Insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan izin dari Allah SWT, ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa depan yang luar biasa tantangannya gitu. Masya Allah. Baik Bung Rio, terima kasih atas bincang-bincang yang penuh hikmat ini. Semoga sukses untuk Bung Rio sebagai pemuda pelopor dan juga pendamping halal, dan semoga nanti akan sama-sama berjumpa di jannahnya Allah SWT. Amin ya Allah. Nanti kalau Pak Zul tidak ketemu saya, nanti mohon dimintakan Allah pada Allah, saya harus masuk surga. Masya Allah. Sebaliknya juga begitu. Pemuda soleh itu kayaknya lebih ini ya, lebih dirindukan surga kayaknya. Tapi lebih besar Pak Zul. Yang penting sama masuk lah ya. Baik, kita tutup dengan terima kasih sahabat telah menonton. Dukung terus sisi lain. Semoga ini memberi arti dan manfaat lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin menghadirkan tokoh-tokoh dan inspirasi lain. Kita juga tunggu di ruangan ini. Terima kasih Bung Rio. Berkah selalu dan semangat hari kemerdekaan ini. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.